Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan ya? Baiklah. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai materi kritik sastra. Ada yang tahu apa itu kritik sastra? Ya, coba. Ya, baiklah. Kalau begitu, kita akan bahas mengenai materi kritik sastra. Kritik sastra. Kenapa disebut kritik sastra? Karena dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra. Ya, jadi sebagai karya seni ya. Nah, biasanya yang dikritik itu ada berbagai macam karya sastra, contohnya novel, lalu puisi dan banyak lagi ya. Nah, secara harfiah, kritik sastra merupakan upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistematik. Nah, jadi namanya dikritik ya, itu bisa bentuknya memberi pujian, itu termasuk karya kalau dalam karya sastra termasuk kritikan juga ya ternyata ya. Lalu memberi pertimbangan, mengatakan kesalahan gitu ya. Nah, kalau kita kan beri pujian termasuk apresiasi sastra. Hanya kalau dikritik sastra ada yang beri pujian dan mengatakan kesalahan. Tapi kalau apresiasi sastra berarti hanya memberikan pujian saja. Kritik sastra juga bisa disebut teks ulasan. Nah, di sini ciri-ciri kritik sastra. Bersifat objektif. Nah, bersifat objektif. Jadi sastra yang dikritiknya itu dinilai tidak berdasarkan pendapat atau pemahaman kita, tapi objeknya yang dikritik. Lalu yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya yang dikritik. Tiga, menjadi bahan acuan untuk dapat atau bisa meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Nah, jadi dengan dikritik penyair atau membuat puisi, dia akan terus berkarya ya. Jadi ketika dikritik tidak akan marah, tapi dia akan terus memperbaiki dan berkarya. Nah, di sini ada contoh kumpulan puisi Taufik Ismail ya. Di sini mengenai tirani dan benteng. Di sini ada dua kumpulan puisi Taufik Ismail. Silakan kalian kalau penasaran bagaimana sih puisi-puisi Taufik Ismail, itu banyak sekali ya. Silakan searching, itu banyak sudah ada. Kalau bagi yang suka membaca puisi, perlulah sekali-kali membaca puisi-puisi karangan sastrawan kita ya. Jadi jangan hanya senangnya baca puisi dari sastrawan luar saja, tapi coba sastrawan dari Indonesia ya, sastrawan sama kita, seperti contohnya ini Taufik Ismail. Nah, di sini struktur kritik sastra. Yang pertama, pengenalan isu atau tinjauan karya. Di sini baik prosa, puisi ataupun drama. Nah, di dalamnya berupa identitas penulis, karya sastra yang pernah dihasilkan, penilaian secara umum, termasuk gambaran isi karya sastra itu sendiri atau sinopsisnya. Nanti ini akan dibahas pada puisi tadi ya, satu persatu. Jadi pengenalan isu atau tinjauan karya itu seperti apa ya.
Lalu yang kedua, pemaparan argumen berisi analisis berkenaan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif. Perspektif sini maksudnya sudut pandang ya. Sudut pandang tertentu dan interpretasi penulis terhadap karya sastra. Pada bagian ini dikemukakan juga fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen. Nah, yang ketiga, penilaian dan rekomendasi. Nah, berisi timbangan keunggulan maupun kelemahan karya sastra yang diulas. Pada bagian ini dapat pula disertai saran-saran untuk khalayak terkait dengan kepentingan pengapresiasiannya. Nah, pengenalan isu tadi ya seperti yang Ibu bilang tadi, struktur yang pertama itu pengenalan isu atau tinjauan karya. Nah, di dalam Tirani dan Benteng ini ada pengenalan isu. Di sini tokohnya, lalu karyanya seperti apa. Nah, di sini ada pemain. Taufik Ismail adalah salah satu sastrawan yang mempelopori angkatan 66 dan puisi-puisi karyanya tak lekang oleh waktu. Salah satu kumpulan puisi Taufik Ismail yang cukup fenomenal adalah Tirani dan Benteng. Nah, maksud di sini apa ya Tirani dan Benteng ini? Tirani itu berarti kekuasaan dan benteng itu yang membentengi ya, jadi yang tidak bisa ditembus. Kumpulan puisi ini mampu memotret jalinan sejarah secara gamblang dan tanpa tendeng aling-aling. Kumpulan puisi ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng. Bagian kedua, Tirani, dan bagian ketiga Benteng. Nah, di sini dijelaskan. Tadi nama sastrawan ada ya, dan karya yang pernah dihasilkan ada. Tadi Taufik Ismail, karya yang pernah dihasilkan adalah puisi tadi Tirani dan Benteng. Lalu penilaian secara umum karya sastra yang dikritik tadi ada. Nah, yang ketiga itu sinopsis. Jadi sinopsis itu gambaran apa sih di dalam kumpulan puisi itu. Lalu yang kedua, pemaparan argumen. Puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng ditulis antara tahun 1960 sampai 1965. Ada 32 judul puisi yang melukiskan gejolak Indonesia menjelang peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Taufik bercerita mengenai perseteruan antara pemerintah dan PRRI, pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada masa itu. Elegi buat sebuah perang saudara, nah ini ya, menggambarkan kekacauan yang terjadi di negara kita. Kekacauan itulah yang menjadi embrio ketakutan dan ketidakberdayaan bangsa kita. Kekacauan yang melahirkan peristiwa hitam dalam peta sejarah Indonesia. Di sini dijelaskan hasil interpretasi puisi yang terdapat pada kumpulan puisi Tirani dan Benteng. Jadi diinterpretasikan ya, tadi seperti kekacauan, lalu masa kelam pada saat itu, seperti itu. Nah, yang ketiga, penilaian dan rekomendasi. Dari ketiga bagian puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng, bagian kedua Tirani dan bagian ketiga Benteng, semuanya menceritakan hal yang sama, yaitu penderitaan rakyat Indonesia di masa-masa itu, contoh kemiskinan dan ketidakadilan, perbedaan status antara si miskin dan si kaya, terbelenggunya pemikiran-pemikiran sastrawan, serta munculnya PKI di Republik ini. Tirani dan Benteng mampu merefleksikan kehidupan sosial masyarakat